Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Sore menjelang senja gua keluar untuk bikin review pertandingan yang sudah selesai. Manchester United menghadapi Watford 0-0. Sangat disayangkan Manchester United tidak berhasil membungkus 3 poin ya. Langsung aja reviewnya. Laga ini dimulai dengan pesan damai yang dibentangkan oleh Ralf Rangnick ya, dibawa oleh Ralf Rangnick atas inisiatif Ralf Rangnick sendiri di tengah lapangan dengan pemain kedua tim sebelum kick off. Ini dalam rangka itu tadi ya, untuk menyupport kedamaian ya, karena sedang terjadi perang di Ukraina antara ya Rusia yang menyerang Ukraina. Langsung aja pertandingan dimulai, formasi dulu ya. Sancho dicadangkan, Rashford dicadangkan, Maguire dicadangkan. Rangnick mengatakan ini karena alasan fisik dan juga taktik ya, karena dia ingin supaya yaitu tadi pemain-pemain fresh yang bermain di atas lapangan. Pogba bermain di sayap kiri, Elanga di kanan, Matic, Fred ya, duet di tengah. Sementara kapten dijabat oleh Bruno Fernandes. 5 menit awal Watford langsung coba ambil kendali dan inisiatif main agresif, tapi justru Manchester United yang dapat peluang duluan lewat Cristiano Ronaldo, tapi bola masih kena tiang. Setelah pertandingan kira-kira masuk ke menit ke-10-an, Pogba ternyata main lebih ke tengah dan Bruno lebih ke kiri. 15 menit awal Watford ini main rapat di belakang, tapi berusaha cepat di depan ketika melakukan serangan balik pastinya ya. Manchester United dapat beberapa peluang yang masih belum bisa jadi gol. Variasi dan penetrasi terus dilakukan tapi gagal jadi gol, antara lain karena digagalkan lini belakang ataupun oleh Ben Foster, kiper dari Watford ya. Atau juga end passing yang gagal sampai. Menit ke-15 ada gol dari Cristiano Ronaldo dengan skema serangan yang cepat, tapi sayang sekali masih offside. Masuk menit ke-20-an, sesekali Bruno ini geser ke tengah, sementara ya Pogba kembali lagi ke kiri ya. Dapat peluang demi peluang, tapi Bruno masih belum bisa memaksimalkan peluang-peluang tersebut. Komentator di Belanda, TV Belanda tadi mengatakan ini sebenarnya keajaiban banget ya, Manchester United belum bisa bikin gol dari sangat banyak peluang yang ada. Setengah jam bermain, Manchester United ini controlling the game, menguasai banyak aspek pertandingan, banyak peluang, variasi dan penetrasi bolak-balik dilakukan, tapi belum ada gol. Lini belakang Manchester United juga main solid di 30 menit awal ini. Jarang ada momentum berbahaya dari Watford. Bahkan ya itu tadi ya, serangannya bisa dieliminir dari tengah, atau ketika masuk ke sepertiga daerah pertahanan Manchester United ini sudah bisa dikuasai oleh pemain-pemain bertahan dari Manchester United. Babak pertama selesai 0-0, walau hanya 1 shot on target, tapi sebenarnya Manchester United ini punya beberapa momentum dan peluang ya, sekalipun bola akhir tidak tepat sasaran. Watford kalau menurut gua ringan amatiran sungguh beruntung di babak pertama ini gawangnya tidak kebobolan. Lini tengah Manchester United juga tampil dengan determinasi yang tinggi, begitu pula dengan lini belakang yang tampil solid dengan konsentrasi tinggi dimulai dari menit pertama. Sehingga kalau lini tengah ini bocor, lini belakang bisa membackup. Tidak ada shot on target dari kubu Watford ya. Dan kalau gue lihat secara statistik ini ya, babak pertama possession dikuasai banget oleh Manchester United. Gol shot on goal juga 10 yang on target. Memang cuma 1 tapi seperti gue bilang ya, momentum itu sangat banyak banget dari Manchester United. Di babak kedua, 15 menit babak kedua bermain ini, Manchester United langsung ambil inisiatif, main agresif, berusaha untuk dapat peluang dan momentum, tapi belum berhasil ya. Variasi demi variasi, penetrasi demi penetrasi, belum ada yang berhasil. Sementara Watford tampil ketat di belakang dan berusaha main cepat ketika melakukan serangan balik dengan transisi dari bertahan ke menyerang, terutama menggunakan 3 pemain tengah dan ditambah 2 pemain sayap. Jadi kalau bertahan cenderung pakai 4-5-1 ya dengan low block, tapi begitu menyerang mereka langsung bisa menjadi 4-3-3 dengan cukup cepat. Sempat ada peluang dari Elanga, hasil build up serangan yang cukup bagus ya, umpan dari Pogba kalau tidak salah, tapi shotnya masih off target. Menit ke-60 serangan dari kiri, penetrasi Bruno ke Cristiano Ronaldo masih kena pemain belakang Watford. Di menit ke-61 Jadon Sancho masuk menggantikan Fred. Rangnick ingin mempertajam serangan dari sayap utamanya kiri ya, dan ini membuat Pogba turun ke tengah. 70 menit bermain, momentum datang bergantian, peluang demi peluang, belum ada yang gol. Ini menurut gua
menguji kesabaran, mental, dan juga fisik karena sudah masuk ke 70 menit ya, dan sisa 20 menit ini masuk menuju menit krusial. Di menit ke-72 Shaw dan Rashford masuk. Rashford mengganti Nemanja Matic, sementara Shaw menggantikan Telles. Ini Rangnick ingin main all out attack ya. Cristiano Ronaldo, Rashford, Sancho, Elanga ada di depan, Bruno di belakang mereka, lalu ada Pogba juga di belakang Bruno. Ini luar biasa ya. Betul-betul all out attack. Peluang demi peluang serta momentum terus terjadi. Yang gue lihat peran dari Cristiano Ronaldo ya dengan bola ini nyaris tidak kelihatan. Sementara serangan balik Watford semakin lama semakin berbahaya karena menurut gue ini buntut dari konsekuensi lini tengah Manchester United yang lebih ofensif ya. Untung saja lini belakang itu kuat serta kualitas Watford yang tidak begitu tajam di depan. Akhirnya pertandingan selesai 0-0. Manchester United membuang 3 angka hari ini. Statistik di babak kedua, Manchester United menguasai lagi ya ball possession, 12 kali tembakan, 2 yang on target. Peluang demi peluang gagal dimanfaatkan, tidak ada gol, tendangan ke gawang, shot on goal berbanding sangat jauh dengan jumlah yaitu tadi ya, tendangan ke gawang berbanding dengan yang shot on goalnya, yang on targetnya tuh berbanding cukup jauh, total 22 shot ya, yang on target atau yang on goal ini cuman 3, sementara off goal 12. Tapi menurut gua sih itu tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan ya, karena memang momentum itu memang cukup banyak terjadi di Manchester United, terutama kalau menurut gua di babak pertama. Watford ingin memaksa Manchester United bermain di luar kotak penalti dengan bermain low block ketat di belakang dan juga di depan kotak penalti. Sementara Manchester United berusaha banyak cara untuk masuk ya, termasuk beberapa tendangan jarak jauh yang dilakukan tapi tetap tidak berhasil. Ini seperti gue bilang di preview, ini juga kejadian di beberapa match terakhir Watford di tangan Roy Hodgson. Bahkan kalau tadi lebih tenang dan sedikit lebih tajam ya lini depan dari Watford, bukan tidak mungkin akan ada momen berbahaya dari kubu Watford. Di sisi lain menurut gue ini juga menunjukkan betapa lini depan Manchester United ini butuh amunisi tambahan. Cristiano Ronaldo bermain semakin mendekati akhir semakin kecil kontribusinya, tapi untuk menggantinya juga tidak ada yang tersedia kalau menurut gue ya. Ini menurut pendapat gue, karena Cavani tidak ada di bench dan ya siapa lagi yang untuk menggantikan. Rangnick sudah mencoba untuk lebih agresif lagi dengan mengambil resiko di lini tengah, tapi dengan kondisi fisik yang menurut gue kelihatan menurun setelah sepanjang pertandingan ya, ini bermain cukup agresif. Dan ya itu tadi, semakin akhir semakin sedikit momentum yang didapatkan oleh Manchester United. Dan dengan hasil ini, kalau gue lihat di papan klasemen ya, Manchester United sekarang masih berada di peringkat keempat, hanya beda 2 poin dari Arsenal, tapi Arsenal punya 3 pertandingan di tangan. West Ham pun 42, Tottenham yang menang besar menghadapi Leeds United 42, tapi punya 2 pertandingan di tangan. Artinya kalau Arsenal dan Tottenham berhasil menyapu bersih sisa pertandingannya, maka Arsenal akan menduduki peringkat keempat, lalu Tottenham bahkan di bawah Arsenal. Lalu masih ada juga Wolves ini 40, kalau 2 pertandingan maka 46, masih di bawah Manchester United. Jadi kalau seandainya hari ini ya, sisa pertandingannya semua sama dan sisa pertandingan itu dimenangkan oleh Arsenal dan juga Tottenham, maka Manchester United ada di peringkat ke-6. Dan ini tentu saja di luar zona Liga Champions. Ya, menurut gua jelas dengan hasil seri ini, apalagi seri di kandang, maka peluang semakin tipis, realistis ya. Kita tidak bisa mengharapkan tim lain tergelincir, karena bagaimanapun ya kita harus memaksimalkan kondisi tim kita sendiri, baru kemudian ya mungkin sedikit berharap tim lain tergelincir. Tapi sekarang ini keadaannya justru sebaliknya, kita lebih berharap tim lain tergelincir, yang menurut gua ini juga cukup sulit, karena ya di tangan ini ada 3 pertandingan tersisa, terutama untuk saingan yang terdekat. Dan menurut gue tentu saja ini juga ya itu tadi ya, menurut gue sih semakin tipis lah peluangnya. Habis ini ada waktu jeda seminggu, lalu ada ya Manchester Derby menghadapi Manchester City yang bermain tandang pula.
secara peluang di atas kertas tentunya akan sulit untuk kita bisa meraih 3 poin di Etihad. Ini bukannya gue pesimistis, tidak, tapi gue berusaha untuk objektif juga. Jadi posisi Manchester United saat ini tidak baik ya di Liga terkait dengan perburuan tiket Liga Champions. Menurut gue ya, cukup menyedihkan sih sebenarnya. Mau diakui juga kalau ya peluang kita semakin tipis dan ya semakin tipis lagi. Cuman tentu saja semua masih belum berakhir. Kemungkinan itu masih sangat lebar ya kan terjadi ke depannya. Cuman kalau again gua ulangi, per hari ini peluang kita sangat tipis untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Dan ya inilah dia Manchester United. Menurut gua tadi kalau dibilang ya kita tidak beruntung atau ya kita kualitas pemain depannya, kalau menurut gua kombinasi di antara keduanya, dimana memang ada faktor ketidakberuntungan tapi faktor ketajaman lini depan pun juga ada. Bagaimana tadi sebenarnya gue berharap ada banyak, mungkin dicoba ya shoot on goal yang mungkin lebih banyak, tapi itu tidak dilakukan. Pergerakan Cristiano Ronaldo juga tampak semakin akhir babak kedua tuh semakin semakin lambat, kontribusinya semakin minim. Dan tadi gue pikir juga oke, ganti, tapi ganti siapa itu kan juga ya ataupun kalau mau menambahkan lini depan lagi kita hanya punya Rashford ya kan. Ada juga paling siapa pemain penyerang lainnya, Juan Mata. Ya ini menurut gue juga buntut. Mason Greenwood yang tidak ada ya kan di bench. Lalu kita juga kehilangan Elanga. Donny van de Beek tadi, mungkin kalau ada Donny van de Beek ya mungkin bisa, itu tadi ya kan kita butuh pemain yang bisa memanfaatkan ruang kecil di dalam kotak penalti, tapi Donny van de Beek tidak ada di sana. Edinson Cavani pun juga demikian, pemain yang punya pengalaman di situasi-situasi seperti tadi tidak ada juga. Anthony Martial walaupun ya tampil tidak cukup baik, tapi dia ada kontribusi dengan kondisi yang hampir serupa ketika menghadapi West Ham, di mana dia ada kontribusi bahkan kan ke gol pada saat itu. Jadi menurut gue ya inilah kita memang cukup tidak dalam, cukup dangkal di kedalaman skuad, utamanya lini serang, dan inilah yang terjadi ketika kita mengalami kebuntuan dan kita tidak bisa mencari solusinya, pemain tidak bisa mencari solusinya. Ya pelatih juga sudah berusaha untuk melakukan taktik yang lebih ofensif lagi, tapi ya mungkin menurut gue kombinasi antara ketidakberuntungan dan juga kualitas yang tidak cukup baik mungkin di pertandingan tadi. Kalau teman-teman ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Ini sudah semakin senja, waktunya gue kembali ke rumah. Hasilnya mengecewakan tapi tetap semangat, kemungkinan masih ada tapi walaupun menurut gue sih kecil. But anyway, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.